Tak banyak orang tahu dan mengenal nama Syekh Subakir. Padahal Syekh Subakir adalah salah seorang ulama wali songo periode pertama yang dikirim khalifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah Sultan Muhammad I untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Syekh Subakir konon adalah seorang ulama besar yang telah menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Kisahnya dimulai saat Sultan Muhammad I bermimpi mendapat wangsit untuk menyebarkan dakwah Islam ke tanah Jawa. Adapun mubalighnya diharuskan berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah 9. Sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan, tumbal atau ruqyah, dan lain-lain. Lalu dikirimlah beberapa ulama ke Nusantara atau tanah Jawa. Namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmaniyah yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam, tapi pada umumnya mengalami kegagalan. Penyebabnya masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kepercayaannya, sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan karena meskipun berkembang tetapi ajaran agama Islam hanya dalam lingkungan yang kecil, tidak bisa berkembang secara luas. Selain itu, konon Pulau Jawa saat itu masih merupakan hutan belantara yang angker yang dipenuhi makhluk halus dan jin-jin jahat. Lalu diutuslah Syekh Subakir, ulama asal Persia yang ahli dalam meruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika ke tanah Jawa. Beliau diutus secara khusus menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Berdasarkan babat tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran Islam karena dihalangi para jin dan dedemit penunggu tanah Jawa. Para jin, dedemit, dan lelembut tersebut bisa merubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Selain itu, para jin kafir dan bangsa lelembut tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas yang mencelakakan para ulama pendahulu tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, konon Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Lalu batu dengan nama Raja Aji Kalacakra tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicau burung, tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar menimbulkan hujan api. Gunung-gunung bergemuruh tiada henti, lelembut, setan, siluman lari menyelamatkan diri. Jin, peri, banaspati, kuntilanak, jailangkung semua hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Sebagian jin yang lain ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Subakir tersebut. Melihat hal itu, konon Sabdopalon, raja bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar terusik dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut. Sabdopalon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir. Sabdopalon lalu menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Sang ulama menyatakan, maksud dia menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa oleh para ulama utusan Khalifah Turki Utsmaniyah. Setelah terjadi perdebatan, mereka segera mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam. Hingga Sabdopalon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Badranaya, sang dayang tanah Jawa ini merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Sabdopalon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di tanah Jawa. Isi kesepakatan antara lain adalah Sabdopalon memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabdopalon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di tanah Jawa, raja-raja Islam, namun dengan catatan, para raja Islam itu silahkan berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada.
Silahkan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya, tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui oleh Syekh Subakir. Selain di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir juga membersihkan beberapa tempat angker di tanah Jawa yang dikuasai para raja jin dan makhluk halus lainnya. Dalam versi lain diceritakan, untuk membersihkan wilayah Gunung Tidar dari bangsa jin, Syekh Subakir membawa senjata pusaka berupa tombak Kiai Panjang. Lalu tombak pusaka tersebut ditancapkan tepat di puncak Tidar sebagai penolak bala. Dan benar, tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi para lelembut dan bangsa jin yang berdiam di Gunung Tidar. Mereka pun lari tunggang langgang meninggalkan Gunung Tidar. Sebagian pengikut Sabdo Palon dari bangsa jin melarikan diri ke timur dan konon hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi yang masih dipercaya sebagian masyarakat sebagai wilayah yang angker. Bahkan sebagian lagi anak buah Sabdo Palon ada yang melarikan diri ke Alas Roban dan ke Gunung Serandil. Tombak itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan ditempatkan di puncak Gunung Tidar dengan nama Makam Tombak Kiai Panjang. Dengan adanya tombak sakti itu, maka amanlah Gunung Tidar dari kekuasaan para jin dan makhluk halus karena keberhasilannya menumbal tanah Jawa. Lalu penyebaran Islam oleh Wali Songo periode pertama menjadi lancar. Nama Syekh Subakir lalu menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan para pendekar, penganut ilmu gaib dan kanuragan, bangsawan serta masyarakat di tanah Jawa ketika itu. Sehingga mereka terkesan mendewakan sang ulama asal Persia tersebut. Akhirnya, untuk melepaskan kefanatikan masyarakat terhadap Syekh Subakir dan untuk menjaga akidah umat Islam, maka pada tahun 1462 Masehi, Syekh Subakir pulang ke Persia, Iran. Hal ini dimaksudkan agar kefanatikan tersebut runtuh dan masyarakat kembali kepada tauhid yang benar. Selain itu, tugas utama Syekh Subakir untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus telah selesai. Selanjutnya, setelah Syekh Subakir wafat, posisinya digantikan oleh Wali Songo lainnya, yaitu Sunan Kalijaga. Dahulu kala, Pulau Jawa dikenal banyak mayat yang berserakan akibat penumbalan para dukun. Dan pada suatu hari, Sultan Muhammad I dari Persia bermimpi untuk datang ke tanah Jawa dengan tujuan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Lalu, Sultan Muhammad I mengumpulkan Patih dan pasukannya guna membahas kedatangannya ke Pulau Jawa. Patih, kemarilah bersama pasukan. Patih pun datang bersama pasukannya. Ada apa Baginda memanggil hamba dan prajurit lainnya? Sultan Muhammad berkata, begini Patih, saya semalam bermimpi untuk mendatangi Pulau Jawa guna menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Bagaimana pendapatmu Patih? Patih menjawab, apapun yang Baginda perintahkan, hamba dan pasukan siap melaksanakan tugas. Sultan Muhammad I berkata, baiklah. Sekarang aku perintahkan engkau, pada besok hari kumpulkan prajurit untuk datang ke tanah Jawa. Keesokan harinya, Sultan Muhammad I dan pasukannya berangkat ke Pulau Jawa selama 40 hari. Sultan Muhammad dan pasukannya menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ketika di tanah Jawa, banyak dukun yang mencegat kedatangan Sultan dan bala tentara. Ada apa tujuan Kisana datang kemari dan siapa Kisana semua? Sultan Muhammad menjawab, kami berasal dari Persia dan tujuan kedatangan kami ke tanah Jawa ingin mengenalkan agama yang kami yakini yaitu agama Islam. Dukun menjawab, maaf Kisana, masyarakat kami tidak akan mau menerima ajaran yang kalian bawa dikarenakan masyarakat kami masih menjunjung adat istiadat. Para masyarakat pun juga berkata, betul, kami tidak akan menerima itu, sembari mengangkat tangannya. Sultan Muhammad menjawab, tetapi kalian semua telah salah menyembah dan mengartikan Tuhan yang kalian yakini. Dukun itu berkata, kalian hanya pendatang, jangan ajari kami tentang hal itu. Sultan Muhammad berkata, tetapi kami datang bermaksud baik untuk menyebarkan ajaran yang kami bawa. Kalian tidak usah banyak bicara, kalian ini tahu apa? Mari kita usir para rombongan dari tanah Jawa. Masyarakat pun menolak sembari mengeluarkan senjata yang dibawanya. Benar, mereka semua hanya penghancur di wilayah kita. Para masyarakat semua menentang Sultan Muhammad. Ayo semua, kita gempur mereka para biadab-biadab ini. Semua dukun dan masyarakat sembari maju melawan pasukan Sultan Muhammad. Rombongan Sultan Muhammad I terpaksa mundur karena terhalang para dukun penguasa Jawa yang tidak menerima ajaran yang Sultan Muhammad I bawa. Setelah rombongan kembali ke Persia, Sultan Muhammad I mengutus Syekh Tambuh Ali bin Syekh Al-Bakir atau tokoh yang dikenal Syekh Subakir untuk datang ke tanah Jawa lalu dipanggillah Syekh Subakir. Di istana Persia, Syekh menghadap Sultan Muhammad.
Sultan Muhammad I berkata, "Muridku Al-Bakir," sembari melihat Syekh Subakir. Syekh Subakir berkata, "Hamba yang mulia," beliau menundukkan kepala. Sultan Muhammad I berkata, "Apakah engkau bersama 9 ulama lainnya sanggup meneruskan perjuanganku menyebarkan agama Islam di tanah Jawa?" Syekh Subakir berpikir sejenak dan berkata, "Apa yang diperintahkan Tuan Guru, saya siap melaksanakan tugas." "Bagaimana dengan para ulama lainnya?" Salah satu ulama berkata, "Hamba dengan senang hati melaksanakan perintah dari Yang Mulia berikan." Sultan Muhammad I berkata, "Kalau kamu memang mampu mengemban tugas ini, maka bawalah batu hitam dan tombak. Tancapkanlah ke pusarnya tanah Jawa." Beliau menyerahkan batu dan tombak kepada Syekh Subakir. Syekh Subakir menjawab, "Baik Tuan, kami beserta patih dan pasukan lainnya esok hari akan datang ke tanah Jawa." Setelah Syekh Subakir menerima tombak dan batu hitam dari Sultan Muhammad, maka berangkatlah Syekh Subakir beserta 9 ulama lainnya datang ke tanah Jawa untuk menjalankan tugas yang diberikan ke starter Sultan Muhammad I. Setelah tiba di Pulau Jawa, para rombongan melihat para mayat yang berserakan akibat penumbalan para dukun. Lalu dicarilah titik pusatnya tanah Jawa, lalu ditancapkanlah batu dan tombak tersebut. Salah satu ulama berkata, "Subhanallah, benar-benar kejam para penguasa tanah Jawa, sampai-sampai rakyatnya dijadikan tumbal." Ulama yang lain berkata, "Benar Syekh, ini harus dihentikan. Jika tidak, maka akan hancur tanah Jawa." Patih berkata, "Bagaimana rencana kita selanjutnya?" Syekh Subakir menjawab, "Wahai para ulama semua, marilah kita bergegas ke pusatnya tanah Jawa untuk menancapkan batu hitam dan tombak." Para ulama secara serentak menjawab, "Baik Syekh." Lalu berjalanlah rombongan ke pusatnya tanah Jawa, tepatnya di puncak Gunung Tidar. Setibanya di sana, sang patih berkata, "Syekh, hamba merasakan adanya hawa negatif yang sangat kuat di puncak gunung ini." Sambil melihat suasana sepi yang mencekam di Gunung Tidar, Syekh Subakir berkata, "Saya juga merasakan hawa negatif itu, Patih." Salah satu ulama berkata, "Syekh Bakir, aku rasa disinilah pusatnya tanah Jawa," sembari memejamkan seperti sedang menerawang sesuatu. Patih berkata, "Mari Syekh, kita tancapkan batu dan tombak di puncak gunung ini." Syekh Subakir dan para ulama lainnya pun membaca bismillah seraya menancapkan tombak dan batu. Setelah batu dan tombak ditancapkan, alam yang tadinya cerah dan sejuk tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar, gunung bergemuruh menyebabkan hawa panas di tanah Jawa. Sebagian dukun berkata, "Ada apa ini? Kenapa bumi berguncang hebat?" Dukun yang lain juga berkata, "Aku merasakan ada yang memasang rajah kalacakra di Gunung Tidar itu." Mari kita lihat apa yang terjadi di sana. Masyarakat dan dukun pun berlari melihat ke Gunung Tidar. Akibat hal itu, sang danyang tanah Jawa yang dikenal Sabdo Palon keluar dari puncak Gunung Tidar yang sudah 9.000 tahun berkuasa di tanah Jawa. Sabdo Palon pun keluar menemui para ulama. Pertempuran antara Sabdo Palon dan ulama pun terjadi. Setelah 40 hari 40 malam, kedua belah pihak tidak ada yang memenangkan pertempuran tersebut. Pada akhirnya mengajukan perjanjian kepada Syekh Subakir. Syekh Subakir berkata, "Siapakah Kisanak dan kenapakah Kisanak menyerang kami tanpa sebab?" Sabdo Palon berkata, sembari tertawa melihat Syekh Subakir dan ulama, "Aku ini Sabdo Palon, pamomong atau penggembala tanah Jawa sejak zaman dulu kala." Syekh Subakir berkata, "Berarti Kisanak ini adalah penguasa tanah Jawa ini." Sabdo Palon tertawa, "Benar, akulah Sabdo Palon dengan julukan Ki Semar Badranaya, sang dayang tanah Jawa ini." Syekh Subakir berkata, "Perkenalkan Kisanak, namaku adalah Syekh Subakir berasal dari tanah Syam Persia." Sembari menundukkan kepala memberi hormat kepada Sabdo Palon. Sabdo Palon berkata, "Ada keperluan apa Anda datang di tanah Jawa ini?" Sembari menunjuk kepada Syekh Subakir. Syekh Subakir berkata, "Saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di negeri Istanbul untuk datang ke tanah Jawa ini. Saya tiadalah datang sendiri. Kami datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan." Sabdo Palon berkata, "Ceritakanlah selengkapnya supaya aku tahu akar permasalahannya." Beliau berkata sambil tertawa. Syekh Subakir berkata, "Baiklah." Pada suatu malam, Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima ilham. Ilham dari Gusti Allah Zat yang Maha Suci lagi Maha Luhur. Diperintahkannya untuk mengutus beberapa orang alim ke tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang alim ini adalah sebangsa pendeta,
Brahmana, dan Resi di tanah Hindu. Pada bahasa kami disebut ulama. Sabda Palon berkata, bukankah Kisanak tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang, yaitu Hindu dan Buddha yang berasal dari tanah Hindu? Buat apa lagi Kisanak menambah dengan agama yang baru lagi? Syekh Subakir menjawab, begini, kami datang membawa agama ini hanya untuk ageman dan menegaskan kepada manusia bahwa sejatinya di balik semua yang berwujud ini, sejatinya ada sang wujud tunggal yang menjadi pencipta, pengatur dan pengayom alam semesta. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa di dunia ini. Sabda Palon menjawab, Jagat Dewa Batara, baiklah jika itu yang kalian mau. Tapi ada syarat-syarat yang harus kalian patuhi di sini. Beliau sembari tertawa melihat Syekh dan para ulama lainnya. Syekh Subakir berkata, apa syaratnya itu wahai sangdang yang tanah Jawa? Sabda Palon berkata, pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma atau kepercayaan. Yang kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ibadah, buatlah yang bangunan luarnya nampak gaya Hindu Jawa walaupun isi dalamnya adalah Islam. Yang ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Hindu, maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam, maka ibunya harus Hindu. Yang keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Persia. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa walaupun agamanya Islam. Syekh Subakir berkata, baiklah, syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus syarat keempat, betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Sabda Palon menjawab, namun 500 tahun lagi, jika perjanjian itu dilanggar, maka aku akan membuat goro-goro di tanah Jawa ini. Pahami itu. Beliau tertawa sambil menghilang diri. Dan akhirnya, para ulama melanjutkan dakwahnya di tanah Jawa tanpa menghilangkan adat istiadat budaya Jawa sebelumnya. Akan tetapi, di masa mendatang jika perjanjiannya dilanggar, maka Sabda Palon akan membawa bencana besar. Dan kisah babat tanah Jawa ini pun usai. Sekarang, mari kita mengenal Syekh Subakir secara mendalam dan kitab musarornya yang melegenda. Kisah sejarah datang dan peranan Syekh Subakir dalam meruqyah tanah Jawa tersebut tercatat dalam kitab musaror karya Syekh Subakir. Syekh Subakir adalah sosok wali yang mempunyai pengetahuan luas serta olah batin yang kuat. Melalui kemampuan ini diceritakan dalam kitab musaror, beliau dapat berinteraksi dengan dunia gaib. Selama di Pulau Jawa, Syekh Subakir dikenal sebagai penakluk tanah Jawa dari dominasi jin dan setan. Dijelaskan pula bahwa beliau memiliki keahlian dalam membersihkan daerah yang dikenal angker. Syekh Subakir memiliki nama asli Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakir. Nama ini merupakan nama asli yang dimiliki beliau sebelum menginjakkan kaki di tanah Jawa. Beliau merupakan seorang ulama dari negara Persia yang sekarang dikenal dengan negara Iran. Persia merupakan kawasan dengan catatan historis peradaban dan keilmuan yang unggul. Seterusnya, Sultan Al-Gabbah dalam misi mengislamkan tanah Jawa. Dari negeri Rum mengirim 4.000 keluarga muslim untuk menghuni Pulau Jawa. Namun dikisahkan semua keluarga muslim tersebut tewas dibunuh siluman yang menghuni Pulau Jawa. Sultan Al-Gabbah kembali mengirim 2.000 keluarga muslim untuk menghuni Pulau Jawa, namun semuanya kembali tewas. Akhirnya Sultan Al-Gabbah mengutus Syekh Bakir atau masyhur dengan nama Syekh Subakir ke tanah Jawa untuk meruqyah tanah Jawa sebagai awal pembuka jalan dakwah, serta menghilangkan anasir-anasir jahat akibat dominasi jin dan siluman yang terkait dengan ritual agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat setempat sebelumnya. Syekh Subakir yang terangkum dalam Pupuh Asmaradona, Syekh Subakir telah menceritakan awal mula dunia ini telah wujud selama 10.018 tahun. Diceritakan pada masa itu tanah Jawa masih belum berpenghuni. Hal tersebut terdapat pada Pupuh Asmaradona nomor 3 sebagai berikut. Demikian awal cerita dari kitab Musaror yang diuraikan dengan kata berbahasa Jawa. Mulai dunia lahir sampai hari kiamat sudah ada 10.800 tahun lamanya dunia ini digelar. Kitab Musaror menjelaskan bahwa tanah Jawa sebelumnya adalah sebuah kepulauan yang liar dan dipenuhi hutan belantara seperti yang terdapat pada Pupuh Asmaradona nomor 26. Di situ disebutkan, ada cerita yang tertulis untuk tanah Jawa, dari Arab asalnya, sejarah di Pulau Jawa waktu masih berupa hutan. Keadaan hutan selalu gelap gulita dan sepi, serta berserakan daun asam. Sebelum menerima pengaruh dari kebudayaan dan agama Hindu, suku Jawa mempunyai kepercayaan animisme dan dinamisme.
yaitu memuja roh nenek moyang serta percaya pada adanya kekuatan gaib atau daya magis yang terdapat pada benda, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan pada objek di sekeliling mereka yang dianggap sakral. Kepercayaan dan pemujaan tersebut belum termanifestasikan dalam bentuk agama secara nyata dan sadar. Menurut Kuncoro Ningrat, agama Hindu merupakan agama pertama yang mulai bersentuhan dengan budaya Jawa. Agama Hindu mulai memasuki tanah Jawa pada abad ke-4 Masehi, namun sinkretisme kebudayaan Hindu Jawa baru tampak pada abad ke-8 Masehi. Agama Buddha yang dibawa oleh dinasti Sailendra dari Sumatera pada abad yang sama turut memperkaya khazanah keberagamaan masyarakat Jawa pada masa tersebut. Sementara agama Islam mulai masuk ke tanah Jawa sekitar abad ke-7 Masehi, tetapi pada masa ini penyebarannya tidak begitu meluas. Hal ini karena pada masa itu masyarakat Jawa masih berpegang teguh dengan kepercayaan yang mendominasi tanah Jawa, yakni agama Hindu dan Buddha. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap perkara yang bersifat gaib, mistis, dan magis juga masih dipercayai dan diamalkan oleh masyarakat Jawa. Oleh karena hal itu, sukar bagi agama Islam diterima masyarakat luas pada saat itu, walaupun banyak utusan yang diantar untuk menyebarkan agama Islam. Tanah Jawa pada masa itu digambarkan banyak dihuni oleh jin dan setan karena kebanyakan kawasan di Tanah Jawa pada masa ini masih ditutupi hutan belantara. Sejarah menyebutkan bahwa masuknya Islam di Tanah Jawa terjadi pada masa pemerintahan Raja-Raja Hindu. Kehadiran dan proses penyebaran Islam di Tanah Jawa dapat dibuktikan berdasarkan data arkeologis dan sumber-sumber manuskrip babat hikayat, legenda, serta berita asing. Antara sumber yang ditemui adalah prasasti makam Fatimah binti Maimun yang ada di Leran, Gresik. Menurut prasasti ini, Islam telah menyebar di Tanah Jawa, khususnya di Tanah Jawa Timur pada masa pemerintahan Hindu, yakni pada masa pemerintahan Raja Airlangga. Peran para ulama dalam islamisasi di Tanah Jawa adalah sangat penting. Ulama merupakan medium untuk memperkenalkan Islam ke masyarakat dan mempersatukan masyarakat dengan ajaran yang dibawa. Metode dakwah yang digunakan oleh para ulama yaitu melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan islamisasi kultural. Salah satu tokoh yang berperan meruqyah Tanah Jawa pada abad ke-13 dalam kitab Musaror adalah Raja Rum. Nama asli Raja Rum adalah Sultan Muhammad I. Beliau menyukai syair, adab, dan seni. Sultan Muhammad I merupakan salah satu Sultan Utsmani yang memiliki kemasyhuran yang tinggi daripada sultan lainnya. Karena jiwanya yang memiliki kemanusiaan tinggi, maka Syekh Subakir diutus ke Tanah Jawa bersama-sama dengan Wali Songo generasi pertama. Oleh Sultan Muhammad I, keberangkatannya ke Tanah Jawa untuk misi mulia yakni berdakwah di Pulau Jawa. Hal ini dijelaskan dalam serat jangka Syekh Subakir Pupuh 2 Sinom nomor 17 sebagai berikut. Kalau begitu mari cepat menemui Sang Resi, utusan Sri Raja Rum yang menyuruh pergi semua hantu. Kemudian Ki Semar bertanya kabar, menanyakan niat apa kemari, sampai mengerikan para hantu menjadi geger. Syekh Subakir adalah orang yang alim serta berpengetahuan yang luas. Karena hal tersebut menunjukkan bahwa Syekh Subakir orang yang jenius serta mampu melakukan interaksi. Perjuangan Syekh Subakir dalam melakukan penyebaran agama Islam yang banyak memberikan pencerahan dalam mengatasi kegelapan dan kemusyrikan pada masyarakat Jawa. Adapun Syekh Subakir dalam hal ini, beliau juga memiliki keahlian dalam meruqyah, digunakan sebagai metode penyembuhan dengan cara membacakan sesuatu kepada orang yang sakit, sengatan hewan, sihir, racun, kerasukan, gangguan jin, dan sebagainya. Tujuan Syekh Subakir dalam meruqyah Tanah Jawa karena Tanah Jawa merupakan tempat yang masih kosong untuk efektivitas syiar Islam. Meskipun dalam proses perkembangannya, islamisasi di Tanah Jawa ditempuh dengan jalan perkawinan antara pribumi dengan muslim pendatang yang melakukan transaksi dagang di Pulau Jawa. Berdasarkan hal tersebut, maka Syekh Subakir berperan besar dalam meruqyah kawasan-kawasan yang dijadikan basis syiar Islam di Jawa. Berkat keahliannya meruqyah Tanah Jawa tersebut, ia mampu mengusir jin, peri, banaspati, ilulu, serta jerambang yang menghuni kawasan-kawasan angker. Hal ini dijelaskan dalam serat jangka Syekh Subakir Pupuh 2 Sinom nomor 1 yakni sebagai berikut. Awal mula yang diceritakan, di saat kekosongan Tanah Jawa masih berupa hutan berbahaya, isinya hanya hantu, peri, dan jin, serta segala makhluk halus seperti Dewa Rakasa dan Banaspati, ilu-ilu, serta jerambang. Sebagai generasi awal Wali Songo di Tanah Jawa yang diutus untuk menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa, terdapat banyak hambatan dalam melakukan syiar Islam. Selain faktor perbedaan kepercayaan dengan tetua adat dan masyarakat pribumi, hal lain yang menjadi tantangan berat pada saat itu adalah memberikan pengaruh magis yang memang masih kuat di Tanah Jawa. Jin dan setan menempati setiap sudut Tanah Jawa yang masih kosong. Walaupun Syekh Subakir mampu meredam amukan sekaligus dapat mengembangkan agama Islam di Tanah Jawa,
Qodratullah masih berlaku, yaitu kepercayaan lama tidak bisa dihilangkan. Bagi seseorang yang imannya lemah, maka akan menyembah roh halus. Hal ini dijelaskan dalam serat jangka Syekh Subakir Pupuh 2 Sinum 9 sebagai berikut. Akhirnya memanggil Syekh Subakir, tidak lama kemudian datang menghadap. Ucap sang raja, "Bapakku meminta berlayar ke Pulau Jawa. Bapak harus memasang tumbal di gunung-gunung agar pergi makhluk halus dari Pulau Jawa." Syekh Subakir dalam kitab Musaror menyebutkan tentang zaman sengsara. Serat jangka Syekh Subakir ini sudah seharusnya ditempatkan sebagai fakta sejarah yang tercatat dalam manuskrip kuno. Sejarah tersebut juga bercampur dengan kisah-kisah mitologi wayang. Sementara itu, datangnya penjajah Belanda dalam naskah ini justru diposisikan sebagai salah satu pertanda Pulau Jawa memasuki zaman sangsara. Maksud zaman sangsara dalam naskah ini adalah suatu masa di mana Pulau Jawa mengalami banyak fitnah dan hilangnya kebenaran akibat setan yang bercampur dengan manusia. Zaman sangsara ini boleh dikatakan sebagai zaman hilangnya moralitas manusia dan timbulnya kesengsaraan di Jawa. Ketika bangsa Belanda menjajah di Nusantara, salah satu usaha pemerintah kolonial Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya di bumi Nusantara ini adalah dengan cara mendekati dan mengambil hati para tokoh bangsawan kaum pribumi. Para tokoh pribumi ini diberikan beberapa fasilitas kekuasaan dan dijadikan sebagai partner dalam kehidupan sosial dan budaya. Alasan mereka menjadikan para bangsawan sebagai partner adalah dalam rangka menghadapi kekuatan umat Islam yang selalu berusaha melepaskan diri dari cengkeraman kekuasaan Belanda. Melalui cara demikian, mereka bisa bekerja sama dengan para kepala adat dan lembaga adat untuk membendung pengaruh Islam di Kepulauan Nusantara. Kerjasama ini nampak sangat jelas misalnya dalam Perang Diponegoro, Perang Paderi, dan Perang Aceh. Banyak para pribumi yang berkhianat dan berpihak kepada bangsa Belanda demi mendapatkan harta dan tahta yang dijanjikan oleh pihak Belanda. Zaman sengsara ini antara lain ditandai dengan banyaknya bermunculan fitnah, penganiayaan sesama saudara, pembunuhan, kebohongan, menipisnya hasil sumber daya alam, hilang rasa malu pada wanita, dan banyaknya kaum gay. Digambarkan bahwa pada zaman ini setan telah bercampur dengan manusia sehingga tidak diketahui lagi kebaikan. Sehingga timbul hukuman dari penguasa alam raya berupa beraneka macam bencana alam. Keadaan tersebut juga disampaikan dalam serat jangka Syekh Subakir Pupuh 3 Pangkur nomor 17 sebagai berikut. Zaman sangsara orang Jawa banyak mendapat fitnah dari teman, banyak dikhianati saudara, banyak berbohong dan kurang hasil pertanian. Wanita sudah tidak punya malu. Zaman sebagai wujud era amoralitas dan kesengsaraan ini menurut naskah jangka Syekh Subakir bukannya tanpa akhir. Semua permasalahan itu akan teratasi dengan munculnya raja yang berasal dari keturunan Kanjeng Nabi Rasul yang bertindak sebagai Ratu Adil. Hal ini diungkapkan dalam serat jangka Syekh Subakir Pupuh 3 Pangkur nomor 25 sebagai berikut. Mencipta raja saat masih kecil keluar dari Gunung Serandil, masih keturunan Kanjeng Rasul, ibu dari Mataram. Keturunan percampuran yang akan memimpin tanah Jawa akan menjadi Ratu Adil. Keadilan raja ini tidak diragukan. Keadilannya merupakan hasil dari menjalankan syariat Islam secara kafah dengan berperilaku layaknya santri sejati. Serat jangka Syekh Subakir menggambarkan dalam Pupuh 3 Pangkur nomor 29 sebagai berikut. Hilang orang berbohong dan orang jahat. Kebutuhan sudah terpenuhi karena keadilan. Sang raja banyak berdiam di masjid untuk bersujud, mengingatkan kebaikan dan menjadi santri mursyid. Menurut Kartodirjo, Ratu Adil adalah sebuah gerakan harapan yang tradisional mewakili ide perlawanan terhadap kekuasaan kerajaan. Ratu Adil tampil sebagai ideologi yang kontra dengan kekuasaan yang membawa kesengsaraan. Rakyat jelata selalu mempunyai harapan dengan datangnya era emas yang akan dibawa oleh sang Ratu Adil. Sosok Ratu Adil merujuk pada sejarah Perang Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro saat melawan penjajah Belanda. Dengan demikian, selain menceritakan kondisi tanah Jawa sebelum masuknya Islam, juga menceritakan terkait tokoh bernama Syekh Subakir, maka kitab Musaror ini secara tidak langsung juga mencoba mengangkat adanya profil Ratu Adil di tanah Jawa yang membawa keadilan dan kesejahteraan sebagai ganti zaman sengsara yang dibawa oleh penjajah Belanda. Berdasarkan kajian dan cerita yang telah disampaikan, maka dapat diketahui bahwa Syekh Subakir merupakan seorang ulama yang berperan besar dalam meruqyah dan membersihkan Pulau Jawa dari dominasi jin dan setan dalam misi Islamisasi Jawa. Selain itu, kitab Musaror juga menceritakan kondisi awal Pulau Jawa sebelum datangnya Syekh Subakir. Kitab Musaror juga menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan dalam Islamisasi Jawa selain Syekh Subakir, yaitu Sultan Muhammad I. Seterusnya, kitab Musaror juga menceritakan adanya zaman sengsara karena datangnya penjajah ke Pulau Jawa, serta datangnya Ratu Adil di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro yang membawa kemakmuran bagi masyarakat Jawa.
Secara keseluruhan, dapat diketahui bahwa terdapat sejarah Islamisasi Jawa abad ke-13 Masehi dalam kitab Musarror karya Syekh Subakir, yang ditandai dengan datangnya Syekh Subakir ke tanah Jawa. Sekian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhaqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.